Oke, Bu, langsung dimulai aja, Bu. Bu, suaranya agak ini, Bu. Enggak kelompok sih, Bu. Tolong semuanya diaktifkan kameranya sebelum saya mulai. Oke. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Bawa. Alhamdulillah. Bagaimana PKL-nya? Lancar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Baik-baik aja di sana ya, PKL-nya. Oke, bagaimana dengan bab satunya? Sudah selesai semua? Coba dijawab satu persatu siapa yang sudah selesai bab satunya. Ngerain aku. Apa? Siapa tadi? Bu, suara Ngerain mic-nya, Bu. Mic-nya agak ini, Bu. Suaranya agak rusak-rusak. Speakernya speaker. Speakernya nggak bagus kali ya Pak. Lu pakai handphone, kan? Anggreni udah selesai bab satunya. Udah, Bu. Udah. Udah bisa lanjut bab 2 lah ya. Udah selesai juga bab 2, lagi pengerjaan bab 3. Alhamdulillah. Jadi besok bisa saya cek ya beneran udah selesai atau belum ya. Bab 1 dan bab 2-nya. Ya, ini udah selesai bab 2, lagi proses bab 3. Lanjut, siapa lagi? Saya tinggal masuk bab 3 lagi, Bu. Sedang kerjakan bab 3, Bu. Aldi udah masuk bab 3. Rafika juga mau masuk bab 3, Bu. Rafika sudah masuk bab 3. Bab 2 udah selesai, Rafika? Sudah, Bu. Udah ya. Siapa lagi? Rama, Kelvin, Resti, bagaimana Abdi, Risma? Bab berapa? Bu Nadifa udah jalan bab 2. Nabdiva udah jalan bab 2. Risma bab Oke. 2, Bu. Risma, bab berapa Risma? Mau jalan bab 2, Bu. Mau jalan. Ya, Kira-kira Bu. jalannya kapan itu ke bab 2-nya? Ini mau dikerjain, Bu. Nanti. Oh gitu, oke. Berarti bab 1 udah selesai ya? Sudah, Bu. Oke, Abdi, Resti, Rama, Kelvin, Siti, Dinda mau bab Nur, 2, Bu. Dinda, Liza, bagaimana? Dinda lagi ngerjain bab 2, Bu. Dinda ngerjain bab 2. Yang lain? Yang saya sebutkan Hadi, semuanya? Hadi mau jalan bab 2, Bu. Hadi. Bu. Selfie lagi jalanin bab 3, Bu.
Selfie lagi jalan bab 3. Abdi Bu, masuk bab 2. Siapa? Abdi. Abdi. Ya Bu. Abdi masuk bab 2 ya, Abdi? Ya Bu. Oke. Ridho, Bu. Rido, bab berapa Rido? Jalan bab 3, Bu. Jalan bab 3. Bab 1 udah selesai semua ya? Sudah, Bu. Kelvin, udah selesai bab 1? Lagi ngerjain bab 2, Bu. Bab 1-nya udah selesai? Udah, Bu. Oke, yang lain bagaimana bab 2-nya? Bab 1-nya selesai semua tidak? Selesai, Bu, bab 1-nya. Selesai, Bu. Beneran selesai ya? Jangan mentang-mentang saya nggak lihat babnya, kamu bilang selesai semua nih, bab 1. Selama bab 2, Bu, baru sampai tugas dan fungsi struktur, Bu. Oke, bab 2-nya baru tugas dan fungsi. Oke. Yang lain? Bab 1-nya bagaimana? Marlen, bab 1 kamu gimana Marlen? Udah masuk bab 3, Bu. Oh, Marlen udah masuk bab 3 ya. Liza, bagaimana Liza? Afni, Siti? Saya masih bab 2, Bu. Masih di bab 2. Siti masih di bab 2 ya. Resti? Afni baru Masih. masuk bab 2, Bu. Afni masuk bab 2. Oke. Resti tadi gimana Resti? Bab 2 di tugas tugas strukturnya itu. Liza? Lijo masih bab 2, Bu. Bab 2. Vivi? Masuk bab 2, Bu. Rafika? Rafika udah jalan bab 3, Bu. Jalan bab 3. Chandra? Chandra, Rafika, Marlis, Selvi, Danang, Anggraini, Tarazika, Mawardi, Hadi, Fiza, tolong aktifkan. Nadifa, Vivi, Abdi, aktifkan videonya semua. Iya, Bu. Ya, Bu, bentar. Chandra kok mati lagi? Nadifa, Liza kok mati lagi kameranya? Selfie, Rido kemana? Pindah tempat. Oke, rata-rata udah masuk ke bab 2 dan bab 3 ya? Iya, Bu. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana bab 2 tersebut ya. Diperhatikan lagi biar ini mengerti. Jadi pas buat, nah, jangan terlalu banyak bertanya lagi, biar Bapak nggak ngulang-ngulang gitu. Nanti udah selesai Bapak ini penjelasan, besoknya kamu bertanya lagi, WA lagi, WA lagi, WA lagi gitu. Jadi benar-benar diperhatikan ya, dengerin Bapak jelasin gitu. Kan enak udah ada tutorialnya gitu. Ya, paham ya? Baik. Insya Allah. Diberikan ke Pak Zul. Boleh Pak? Dilanjut. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, dari data yang tadi ya, yang kita cek, ya harapan kita memang yang kalian sampaikan itu memang itulah progres yang terjadi. Ya, kita nggak mau nanti di akhir ada mahasiswa yang bilang belum selesai.
Ya, tujuan kita melakukan monitoring ini untuk memastikan semua laporan progresnya itu sesuai dengan rencana kita. Ya, minggu kedua selesai bab 1, minggu ketiga selesai bab 2, nanti jeda 2 minggu nanti selesai bab 3, dan jeda 3 minggu nanti selesai bab 4. Baru minggu terakhir baru bab 5. Ya, jadi kita nggak terima nanti ada mahasiswa ketika sudah masuk masa pengumpulan ada yang komplain tidak selesai PKL-nya, berarti PKL-nya nanti ngikut aja di angkatan 2021 ya. Oke, hari ini kita masuk di bab 3, bab 2 ya. Bab 2 itu sebenarnya kalau kita lihat dari panduannya itu tidak terlalu rumit ya, karena hanya menggambarkan tentang tempat penelitian kita ya. Oke, di sini saya coba share screen dulu panduan kita ya untuk bab 2 itu isinya seperti apa sih? Karena sebagian juga sudah ada yang sudah membuat ya bab 2 itu ya. Oke, bisa dilihat layarnya, ada panduannya. Bisa dilihat nggak file PDF-nya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa ya? Bisa, Oke. Pak. Di sini kita bisa lihat ya, bab 2 itu berisi gambaran umum. Gambaran umum apa? Gambaran umum dari tempat PKL kita. Lalu di dalam subbab 2-nya, ya, dari bab 2, lalu ada subbabnya, itu ada 2.1 ya, itu berisi profil tempat PKL. Jadi di bagian ini Anda harus tulis tempat PKL Anda. Misalnya profil Amik Tridharma Pekanbaru. Ya, jadi di dalam kurung ini bukan dalam kurung ya, tapi Anda buatkan kata-katanya ya. Jadi profil misalnya profil kantor gubernur Riau ya. Misalnya kalau Anda PKL di kantor gubernur Riau, atau misalnya Anda PKL misalnya di kantor Basnas, profil Basnas Pekanbaru. Ya, jadi di sini Anda tuliskan di subbab 2.1 itu adalah profil, lalu dilanjutkan dengan tempat PKL Anda. Oke, di dalam profil ini menjelaskan nama, sejarah, visi misi, serta bidang kerja dilakukan oleh tempat PKL secara umum. Di sini ya ada beberapa tempat PKL itu biasanya kalau misalnya skalanya itu sudah besar, misalnya kayak seperti kantor Basnas, lalu misalnya dinas-dinas provinsi atau dinas kabupaten, mereka biasanya punya profil yang mereka cantumkan atau mereka posting publikasi di websitenya. Kalau memang seperti itu, Anda tinggal copy paste aja bagian itu. Ya, misalnya kalau ada yang PKL misalnya di kantor BRI, biasanya di websitenya ada ya profilnya itu. Bagaimana dengan kalau misalnya Anda PKL di perusahaan-perusahaan skala kecil, belum ada website dan tidak ada informasi tentang profilnya, disitulah Anda harus melakukan wawancara. Ya, Anda harus wawancara, lakukan wawancara ke sana ya, ke bagian yang mungkin mengetahui informasi tersebut tentang profilnya. Ya, Anda catat ya bagaimana profilnya, mulai dari sejarah dari perusahaan tersebut, bagaimana sih sejarah berdirinya dari perusahaan tersebut, mulai dari tahun berdirinya, siapa yang mendirikan, lalu bagaimana progresnya dari awal sampai sekarang. Ya, itu Anda buatkan di dalam profil itu. Tentunya nanti informasi yang Anda dapatkan itu informasi yang didapatkan secara lisan. Tetap Anda harus merangkainya dalam bentuk kalimat yang baku. Ya, apa yang Anda dapatkan tentang profil yang sudah Anda lakukan wawancara tadi, Anda susun dalam bentuk kalimat yang baku. Ya, jadi ada sejarahnya di sana, lalu visi misi. Visi misi ini biasanya kalau perusahaan besar ada jelas visi misinya itu apa. Ya. Dan kalau misalnya perusahaan kecil biasanya belum ada visi misinya. Di situ mungkin Anda harus menggali lagi kira-kira apa sih target yang diinginkan perusahaan. Tentunya setiap perusahaan, setiap tempat magang, berapapun skalanya, mereka pasti punya target apa sih yang ingin mereka capai, dan misinya itu bagaimana cara mereka untuk mencapai target tersebut. Ya, jadi itu ada beda antara visi dan misi. Visi itu adalah capaian yang ingin mereka dapatkan. Ya, apa yang ingin mereka dapatkan. Misalnya kalian magang di toko baju, misal ya.
misinya apa? Ingin menjadi toko yang dikenal oleh seluruh masyarakat Pekanbaru. Itu visinya. Misalnya, misinya bagaimana? Bagaimana mereka bisa mencapai visi tersebut? Misalnya dengan melakukan sosialisasi, dengan aktif di media sosial, itu misi mereka. Dan bagi tempat magang yang tidak terdokumentasi visi dan misi ini, Anda harus bertanya ke tempat magang tersebut. Ya, Anda lakukan wawancara, ya, lalu Anda buat dari hasil wawancara tersebut, Anda perlihatkan ke mereka. Ini profil yang saya buat sesuai dengan hasil wawancara yang kita lakukan. Apakah Bapak setuju dengan profil ini atau tidak? Ya, karena mereka akan lihat sesuai nggak dengan harapan mereka. Oke ya, jadi di profil itu berisi sejarah, visi, misi, serta bidang kerja yang dilakukan oleh tempat PKL secara umum. Kalau misalnya Anda magangnya misalnya di toko, berarti jelaskan apa kegiatan yang dilakukan di sana. Ya. Yang kedua, itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini itu dibuatkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk bagan. Ya, pasti Anda pernah lihat ya struktur organisasi. Ketika Anda sekolah mungkin ada struktur organisasi kelas, ada ketua, lalu ada jajaran di bawahnya. Itu Anda buat juga ya. Kembali lagi ke yang tadi, kalau misalnya perusahaan besar mereka biasanya sudah ada struktur organisasi. Tapi kalau belum, Anda buat sendiri. Siapa pimpinannya, di bawah pimpinannya itu siapa, kalau misalnya ada wakilnya, lalu di bawah wakilnya itu apa, Anda yang buat sendiri. Anda yang rancang sendiri berdasarkan hasil wawancara. Oke, lalu di sub struktur organisasi, kalau kita lihat, ini sub pertama, ini sub kedua, ini sub dari sub yang kedua, ya. Ini posisi nanti tidak sejajar, itu. Ya, ini bagian dari struktur organisasi. Di sini kita jelaskan bagian dan unit kerjanya. Misalnya, kita contohkan di kampus, ya, kampus kita. Ada struktur organisasi, mulai dari direktur, ada wakil direktur, lalu ada ketua jurusan, lalu ada kepala LPMI, ada kepala LPPM. Di situ kita jelaskan, misalnya direktur, tugas bagiannya apa saja, ya, bagiannya apa saja, lalu apa yang ditugaskan, ya, apa yang menjadi wewenang dari bagian tersebut. Begitu juga di bagian tugas fungsi dari masing-masing bagian. Ini penjabaran dari bagian unit kerja kita. Ya, jadi kalau misalnya di sini di bagian tugas dan fungsi bagian masing-masing kita jelaskan, misalnya direktur itu tugas dan fungsinya apa, wakil direktur itu tugas dan fungsinya apa. Kita jabarkan satu persatu sesuai dengan bagian yang ada struktur organisasi. Kalau misalnya Anda di sebuah perusahaan, misalnya pasti ada pimpinannya atau misalnya manajer, ada lagi wakil manajer, lalu misalnya ada lagi divisi-divisinya. Anda jelaskan masing-masing struktur yang ada dalam struktur organisasi itu tugasnya apa-apa saja. Oke. Lalu di bagian 2.3 ya. Jadi bagian pertama tadi profil, bagi kedua itu struktur organisasi, bagian ketiga adalah ruang lingkup kegiatan atau unit kerjanya. Ini menjelaskan apa-apa saja sih kegiatan yang dilakukan di tempat PKL Anda. Misalnya kalau di toko, ruang lingkup kegiatannya apa? Kalau di toko, melayani konsumen, melakukan transaksi, ya, jual beli, melakukan sosialisasi produk, ya, atau pemasaran produk, ya, mencatat barang masuk dan barang keluar, ya, lalu memastikan stok barang terpenuhi, ya, itu sesuai dengan di mana tempat Anda PKL tersebut, ya. Jadi ruang lingkup itu berisi apa saja kegiatan yang dilakukan di dalam tempat PKL Anda, ya. Oke. Jadi itu dijelaskan pada aktivitas yang dilakukan, ya. Jadi pada 2.3 ini ruang lingkup kegiatannya, lalu penjabarannya kita lakukan di aktivitas yang dilakukan, ya. Oke. Lalu yang ketiga 2.3 prosedur atau bagian atau unit kerja kita jelaskan, ya, penjabaran lagi dari ruang lingkup kegiatan tadi. Misalnya melakukan transaksi jual beli, bagaimana prosedurnya mereka melakukan transaksi jual beli tersebut? Misalnya kita jelaskan, ketika konsumen datang maka pelayan toko akan melakukan berkomunikasi dulu dengan pelanggan yang datang, lalu setelah lakukan berinteraksi, ada kecocokan terkait barang yang akan dibeli dan dijual, maka dilakukan transaksinya dilakukan di kasir. Nanti setelah
masuk ke kasir, dilakukan pembayaran, nanti customer pasti mendapatkan resi atau kwitansi ya, atau nota atau faktur ya, sampai selesai gitu. Itu prosedurnya Anda jelaskan di sana. Ya, jadi di dalam bab 3 ini itu terdiri dari 3 bagian. Pertama itu profil, ya. Yang kedua itu struktur organisasi, yang ketiga itu adalah ruang lingkup kegiatan, ya. Dan masing-masing itu Anda jelaskan lagi nih. Kalau profilnya tadi berarti kan berupa narasi yang Anda jelaskan. Kalau struktur organisasi itu berarti berupa bagian, ya, apa-apa saja yang menjadi struktur organisasi di sana, mulai dari level pimpinannya sampai ke bawahan. Itu. Lalu ruang lingkup kegiatan ini berdasarkan tempat PKL Anda masing-masing. Ya, oke, kita coba lihat contohnya ya dari PKL angkatan sebelumnya. Oke, ini adalah contoh dari bab 2 ya, gambaran umum dari perusahaan. Oke. Dari profil perusahaan, gambaran umum perusahaan, di sini kita menjelaskan bagaimana sih histori atau sejarah dari perusahaan tersebut, ya. Untuk bagian ini, kalau misalnya memang ada di websitenya, Anda bisa copy paste saja, tapi kalau tidak, nanti Anda harus buat sendiri berdasarkan hasil wawancara. Oke ya, di bagian 2.1 profil perusahaan, lanjut, dan juga bisa dibuatkan subnya, sejarah perusahaan juga bisa. Oke, visi dan misi perusahaan. Ya, ini kalau misalnya di perusahaan itu memang ada visi dan misinya tercantum atau terdokumentasi, Anda bisa ketik langsung. Kalau misalnya tidak, berarti Anda harus buatkan visi dan misinya sesuai dengan hasil wawancara yang Anda lakukan. Oke. Termasuk profil perusahaan, bisa dimasukkan juga logo perusahaan di sini, nilai utama perusahaan, kalau misalnya memang tercantumkan di historinya atau di profilnya bisa Anda buat. Oke, masih di bagian 2. Oke, jadi lanjut di bagian yang kedua, struktur organisasi, ya. Jadi di sini Anda menjelaskan struktur organisasinya, ya. Ini kebetulan tempat PKL-nya itu adalah Bank BRI ya. Bank BRI misalnya memang sudah terdokumentasi struktur organisasinya. Ya, jadi kalau misalnya tempat Anda sudah ada struktur organisasinya, biasanya mereka pampang di kantornya atau misalnya di websitenya, Anda tinggal copy saja. Ya. Kalau misalnya tidak ada, berarti kalau misalnya ada tetapi belum ada filenya, berarti Anda buat lagi. Buatnya itu bisa menggunakan Microsoft Word, itu ada ya. Ada tutorial bagaimana cara membuat hierarki seperti ini ya, struktur seperti ini, itu ada di Microsoft Word. Oke. Lalu di subbagian 2 itu ada bagian unit kerja. Di sini Anda jelaskan masing-masing unit kerjanya itu apa ya. Ini kebetulan dia banyak unit kerjanya ya, mulai dari pimpinan cabang, stafnya sampai nanti subdivisinya itu apa nanti dibuat. Ini menyesuaikan dengan objek penelitian Anda ya. Lalu tugas dan fungsi masing-masing. Ya, di sini dijelaskan misalnya jabatannya apa, fungsi dan tugasnya itu apa, ya, atau tanggung jawab utamanya itu apa. Anda jelaskan juga di situ, ya. Kalau misalnya di tempat PKL Anda itu struktur organisasinya itu panjang, banyak, ya berarti Anda harus jelaskan satu persatu. Tapi kalau misalnya struktur organisasinya sedikit, misalnya hanya pimpinan, lalu wakil pimpinan, lalu karyawan-karyawan lain, berarti itu hanya sedikit saja. Oke, jadi sebanyak berapa struktur organisasi yang ada, staf-stafnya itu Anda jelaskan masing-masing.
Oke, di sini ruang lingkup kegiatan ya. Jadi di sini ada jelaskan lagi ya apa saja kegiatan yang dilakukan pada tempat PKL Anda ya. Misalnya di sini dijelaskan aktivitas yang dilakukan. Ya, ini spesifik yang dilakukan itu adalah yang Anda lakukan. Ya, misalnya Anda ditugaskan di bagian apa? Ya, misalnya di bagian pengarsipan. Ya, Anda jelaskan di situ. Ya, Anda ditempatkan di bagian apa? Di pengarsipan. Ya, lalu Anda jelaskan di dalam pengarsipan itu apa yang Anda lakukan. Ya, Anda jabarkan. Misalnya ketika Anda ditempatkan di bagian pengarsipan, Anda jelaskan di tempat pengarsipan itu apa-apa saja yang Anda lakukan. Ya, bisa Anda rincikan 1, 2, sampai sekian gitu. Oke. Ini kebetulan banyak dia. Oke. Oke, iya. Itu contohnya ya. Itu contoh dari bab 3 ya. Jadi kalau misalnya dari subnya tidak terlalu banyak ya isi dari bab 3 itu. Tapi karena bab 3 ini, bab 2, maaf ya, bab 2 ini adalah gambaran dari tempat kerja kita, jadi datanya itu jangan asal-asalan ya. Jangan nanti Anda searching di internet, misalnya visi dan misi toko ya. Jadi yang Anda dapat di internet langsung Anda ketik di situ, tidak. Karena itu pastinya ada persetujuan dari tempat PKL, apakah profilnya itu sama atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya Anda magang itu tempatnya sama, misalnya nih, misalnya si Rido, misalnya sama si Selfie, tempatnya sama, ya pasti bagian bab 2-nya ini sama karena tempat magangnya itu sama. Bedanya itu hanya nanti di bagian ruang lingkup kegiatan bagian atau unit kerja. Tergantung meskipun kita di tempat magang yang sama, apakah kita sama-sama berada di posisi yang sama atau unit yang sama gitu. Kalau sama berarti tetap sama dia. Tapi kalau beda, misalnya satu misalnya di bagian front office, satu lagi misalnya di bagian gudang, pasti berbeda ruang lingkup kegiatannya dan aktivitas yang dilakukannya itu pastilah berbeda. Ya. Oke, mungkin itu dari bab 2 ini ya. Saya rasa tidak terlalu sulit untuk pembuatan bab 2 ini. Ya, jadi bisa dikembangkan nanti dari hasil wawancara yang dilakukan ya. Ingat ya, gambaran umum ini Anda tidak boleh buat sembarangan gitu dari hasil searching internet, tidak. Memang benar-benar dari data yang valid ya. Ingat di bab 1 kemarin ada data primer dan data sekunder. Data primer itu Anda dapatkan dari sumbernya langsung dari hasil wawancara. Nanti data sekunder itu bisa pendukung, Anda bisa dapat di internet gitu. Tapi utamakan data primer ini yang Anda dapatkan. Oke? Oke, untuk bab 2 ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait pembuatan bab 2 ini. Assalamualaikum, Pak. Ya. Saya Ridho, Pak. Dari MI2, Pak. Oke. Tadi kan itu ada tuh yang tentang kegiatan sama sekunder itu. Kalau kami kan bidangnya sama nih, Pak. Sama-sama di arsip kan, Pak. Ya. Nah, itu kalau kegiatannya itu kami sama semua, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Ya, berarti isinya sama juga semuanya gitu. Itu nggak apa-apa, Pak ya? Nggak masalah ya. Kalau misalnya kalian ditempatkan di tempat yang sama, itu berarti memang sama semua. Mulai dari historinya ini, dari profilnya itu sama gitu. Kalian ditugaskan di unit kerja yang sama gitu. Berapa orang? Di mananya, Pak? Di tempat arsip tuh, Pak? Iya. Kami di situ 9 orang, Pak. Iya, maksudnya yang sesama mahasiswa ini di sini gitu, bukan dengan mahasiswa lain. Berapa orang? Kalau dari Amik 2 orang ya, Pak. Cuma dari UIR 1 orang, satu orang, Pak. Ya, kalau dari kampus lain kita nggak bahas gitu. Kalau misalnya memang Iya. 2 orang, berarti di bagian ini kan berarti kalian sama. Sama ini bukan berarti copy paste ya, Rido ya. Kalau misalnya mau buat sama-sama ya, ada kontribusi ya, Bu. Rido sama siapa? Sama Selfie, Pak. Ya, berarti ya harus bagi tugas gitu. Siapa yang buat itunya ya. Ini untuk yang tempat PKL yang sama ya.
Bukan berarti nanti selfie udah selesai, Ridho cuma copy paste saja, tidak ya. Karena nanti di waktu ujian akan ditanyakan nih ya. Dan akan terlihat kalau misalnya kita buat atau tidaknya gitu. Oke, ada lagi yang lain? Pertanyaan? Saya Pak Aldi Pak. Ya, berapa Aldi? Ini kan saya dapat berkas dari kantor kan Pak. Ya. Nah, jadi di sini kan dari strukturnya itu kan ada beberapa di bidang apa di bagian apa nih cara kerjanya dia tidak dijelaskan di apanya Pak. Nggak semuanya dijelaskan, tapi semuanya mencakup ini juga Pak. Di dokumen Oke, kita lanjut lagi Aldi. Gimana tadi pertanyaannya Aldi? Aldi? Gini Pak, saya kan dapat dokumen, kan kemarin saya nanya tentang profil dari kantor saya di Puskut ini kan. Iya. Jadi saya dikasih berkasnya lengkap dengan strukturnya. Jadi ini kan ada di dalam strukturnya itu kayak tunggu Pak, saya tengok dulu. Nah, di sini kan ada seperti pengurus, badan pengawas, direktur utama, sekretaris, dan yang lain-lain. Sedangkan di dalam berkasnya ini, tugasnya yang hanya dibuat kayak keanggotaan, kepengurusan, badan pengawas, direktur utama aja, Pak. Oke, yang tidak ada penjabaran tugasnya itu yang mana? Siapa? Sebetulnya banyak Pak, cuman yang dikasih dalam penjabaran ini cuma hanya 5 saja Pak. 5 saja ya. Jadi hanya 5 posisi saja yang ada penjabaran tugas pokok dan fungsinya. Iya Pak. Yang lainnya itu tidak ada. Yang lainnya itu berapa iya, lagi? Pak. Berapa lagi yang tidak ada itu? Kalau yang dari strukturnya ini masih banyak Pak. Ada berapa? Berapa nih? Kayak di pengurusnya ini nggak ada. Kemudian di bidang pemasarannya tidak ada. Baru di bagian staf-stafnya nggak ada juga Pak. Oke, jadi kalau misalnya tidak ada terdokumentasi sama seperti yang saya sebut tadi Aldi, kalau misalnya kalau yang punya Aldi kan kebetulan ada ya terdokumentasi. Kalau misalnya tempat PKL-nya itu tidak ada terdokumentasi struktur organisasi, tugas pokok dan fungsinya itu ya itu kita harus lakukan wawancara gitu. Tentunya dari bagian-bagian yang tadi misalnya bagian pemasaran, bagian pengawas itu pasti orang yang ada di tempat PKL mereka tahu tugas pokok dan fungsinya itu apa. Ya, setidaknya pimpinan itu dia tahu fungsinya itu apa ya, untuk tugas pokok dan fungsinya itu seperti apa gitu. Sama seperti kalau misalnya anggap kalau di kampus itu ada struktur organisasi, tapi di situ tidak disebutkan yayasan. Ya, yayasan tugas pokok dan fungsinya itu tidak disebutkan di dalam dokumentasi kita di struktur organisasi. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya, kita bisa menjawab tugas pokok dan fungsi dari yayasan tersebut. Sama seperti di tempat Aldi di Puskot Riau itu, tentunya pihak yang di sana mereka tahu ya tugas dari pemasaran itu apa, pengawas itu apa. Itu yang kita lakukan ya, kita lakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tersebut. Jadi sebisa mungkin setiap bagian yang ada di struktur organisasi itu ada penjabaran tugas pokok dan fungsinya gitu Aldi. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain?
Ada lagi yang lain? Oke, silakan bertanya ya. Jangan nanti udah tutup roomnya, tiba-tiba ada WA masuk gitu. Ya, ada nih mahasiswa yang rajin WA saya nanya-nanya. Ya, kalau di WA berani nanya, kalau di sini kok nggak ada yang nanya gitu. Oke, tidak ada. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ya berarti kita anggap bab 2 ini Kameranya pada ditutup. Gimana, Bu? Kameranya pada ditutup semua, Pak. Nanti setelah ini pada bertanya nih besok nih. Berapa spasi? Ditanya spasinya berapa? Gitu. Bagaimana spasi itu? Ditanya seperti itu, Pak. Ya. Iya, Pak. Selagi kita ada di sini, tolong ditanya ya. Ya, yang Ditanya mana? semua. Yang ukuran spasi yang antar baris itu berapa, Pak? Oke ya, kita buat contohnya ya. Oke, misalnya Anda mau buat bab 2 ya. Bab 2 berarti masih kosong ya. Anggap bab 2 Anda itu masih kosong dokumennya. Oke, di sini anggap ini bab 2 Anda ya. Bab 2 Anda. Oke, sama seperti yang saya sampaikan kemarin, yang pertama kali Anda buat, Anda atur dulu kertasnya ya. Ini proses pembuatan bab 2, pastikan kertasnya A4, lalu marginnya itu Anda set 4343 ya. Oke. Ya, oke ya. Jadi kita mulai dari pembuatan bab 2. Oke. Bab 2 ini pastikan fontnya ya. Fontnya itu Anda buat Times New Roman. Oke, ukurannya 12. Lalu Anda bold, posisikan center. Oke. Lalu di bawahnya Anda tulis gambaran umum. Oke. Lalu kita buat 2.1. Kita spasi, lalu kita buat profil, misalnya Dharma rekan baru.
Oke. Antara ini ya, Anda bisa lihat di sini ya. Antara gambaran umum dengan profil ini Anda buat di sini ukurannya 2 spasi ya, 2 spasi. Jadi bisa lihat ya jarak yang ini antara judul babnya dengan subbabnya itu 2 spasi. Oke. Lalu di sini agar lebih mudah Anda bisa buat menggunakan bullet numbering ya. Oke. Oke, baru di sini di 2.1 baru lanjut 2.2. Oke. Organisasi. Oke, dari bagian bawah ini nanti kan di sini kan ada isinya nih. Nah, misal anggap isinya ini. Oke, jaraknya dengan sebab ini juga kita taruh 2 spasi. Oke, lihat ya. Jadi antara subbab ya, judul bab besarnya lalu dengan subbabnya itu jaraknya 2 spasi, lalu antara teks yang ada di dalam paragrafnya itu juga 2 spasi, baru jarak dari teks terakhir dengan subbabnya itu juga kita buat 2 spasi ya. Jadi posisinya seperti ini. Ini seharusnya pakai bullet numbering. Oke. Oke, posisinya nanti kalau misalnya di subbab ini ya, untuk teksnya itu posisinya bukan sejajar dengan 2.1 ya, bukan seperti ini, tapi dia sejajar dengan teks yang ada di sini. Oke, lalu ada lagi struktur organisasi ini sejajar dengan 2.1. Lalu nanti kalau misalnya ada lagi subbabnya lagi, misalnya subbabnya di bawahnya. Oke, ini posisinya bukan lagi sejajar dengan 2.2 ya, tapi posisinya itu adalah sejajar dengan, karena dia adalah bagian sub ya. Nih, subnya udah bisa lihat ya, dari bagian subbab pertama, ini subbab kedua, lalu ini adalah sub dari subbab kedua. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada lagi subbab ketiga, misalnya 2.2.2, ini masih sama ya. Oke, nanti kalau misalnya ada lagi subbab yang ini nih, misalnya
bagian unit kerja, ada lagi subbabnya. Ya, misalnya bukan Anda buat bukan seperti ini ya, bukan 2.2.2.2.1, bukan ya, karena batas subbab itu hanya 3 ya, hanya 3. Jadi bukan lagi dibuat 2.2.2.1, tidak, tapi Anda cukup buat di sini A ya. A, dan posisinya itu dia merupakan subbab dari ini, dari bagian unit kerja. Misalnya di sini direktur. Oke. Ya, jadi kalau Anda lihat strukturnya itu dari atas ya. Lalu masuk ke subbabnya, ini ada subbabnya juga. Lalu di sini ada subbabnya lagi. Kalau misalnya ada lagi direktur, misalnya ada subbabnya lagi. Misalnya bukan lagi A, tetapi dia 1 ya. Kalau misalnya dia di sini angka, di bawahnya itu berarti huruf ya. Kalau ada lagi subnya berarti kembali lagi ke angka ya. Misalnya di sini ada misalnya direktur pemasaran. Oke, ini masuk ke subbab dari direkturnya ya. Ini strukturnya. Ya, ini strukturnya. Lalu nanti kalau misalnya masuk lagi nih ke bagian 2.3-nya. 2.23 ruang lingkup kegiatan. Oke, posisinya ini akan kembali lagi ke posisi ini karena dia menjadi subbab utamanya ya. Jadi struktur ini pastikan nanti dia lurus ya. Lurus ini artinya biar agar kita tahu mana yang menjadi subbab utama, mana yang menjadi subbab dari subbab ya, dan mana bagian dari sub-subbabnya ya. Jadi ini secara umum strukturnya seperti ini. Ya jangan nanti Anda buat sama-sama semuanya posisinya di sini. Jadi sehingga kita nggak tahu mana yang menjadi bagian subbab yang lain gitu. Dan untuk jaraknya kita samakan semuanya ya, sesuai panduan itu Anda buat 2 ya, 2 spasi ya, sehingga nanti waktu Anda isikan di sini misalnya direktur Oke, dia tetap mengikut 2 spasinya ya. Jadi semua bagian yang ada di dalam laporan Anda buat 2 spasi semuanya ya. Oke, jadi ini tadi posisinya menjadi subbab yang ini. Ini tetap sini ya. Oke. Ya, seperti itu strukturnya ya. Strukturnya sampai nanti kalau dia masih menjadi subbab yang lain ya, dan untuk spasinya itu tetap 2 ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Yang lain pertanyaannya? Tidak ada lagi? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak, boleh boleh nggak, Pak? Begini, Pak. Ya. Misalnya kan ini kan udah ada yang bab 3 ini kan, Pak. Boleh nggak misalnya minta file yang bab 2 dan bab 3? Kan misalnya kayak kami ini kan ada yang udah lagi sedang mengerjakan bab 3. Jadi kami kan nggak tahu ini tentang apanya bagaimana. Kalau misalnya nunggu dari Bapak kan ibaratnya lama gitu kan, Pak. Sedangkan kami kan nggak tahu contohnya seperti apa. Oh gitu. Aldi, prinsipnya bukan nunggu dari saya, Aldi. Ya. Prinsipnya bukan nunggu dari saya ya. Pertama itu di panduan kan ada sebenarnya ya. Di panduan itu sebenarnya ada. Kalaupun misalnya nih ada temannya yang sudah selesai bab 3 ya. Kalau misalnya kita copy mentah-mentah ya, pertama
kita tidak tahu apa yang kita tulis gitu. Ya, itu yang pertama. Ya, kita tidak tahu apa yang kita tulis. Yang kedua, nanti akan diketahui pas ujian, ya, karena bukan kita yang tulis, kita yang buat, maka otomatis kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari penguji nantinya. Ya. Jadi dalam pembuatan laporan ini sebenarnya tidak masalah kalau misalnya kalian berkolaborasi. Ingat ya, berkolaborasi. Ya, bukan berarti nanti punya Aldi minta yang punya Chandra, atau misalnya Aldi minta punya Marlen nanti, bukan ya, tapi berkolaborasi. Ya, berkolaborasi nanti buatnya sama-sama gitu. Tapi pastinya nanti ada bagian tertentu yang tidak bisa di-copy gitu. Misalnya yang untuk bab 3 itu, teori-teori tentang komputer, tentang sistem informasi, tentang UML, itu kan sama. Ya, dan kita juga tidak sarankan sama, karena semakin banyak referensi, itu semakin bagus ya. Misalnya pengertian komputer, Aldi nanti dapatnya dari jurnal si A. Jangan berarti nanti semuanya ngikut Aldi dapatnya dari jurnal si A, tidak. Ya, kan masih banyak dari jurnal-jurnal yang lain kita dapatkan pengertian dari komputer. Lalu nanti di bagian dari ruang lingkup penelitiannya, definisinya itu pasti berbeda. Misalnya Aldi bahas tentang pengarsipan, ya. Pengertian pengarsipan pasti hanya ada di teorinya Aldi, karena hanya Aldi yang ngangkat pengarsipan. Jangan sampai nanti di dalam bab 3-nya Aldi itu ada pengarsipan, lalu di bab 3-nya Risma misalnya ada lagi pengarsipan, sedangkan Risma tidak membahas tentang pengarsipan gitu. Ya, itu bagian-bagian yang sama, nggak masalah sebenarnya kita copy paste, tapi kita sarankan agar buat sendiri. Ya, meskipun bisa di copy paste, sebenarnya usahakan Anda buat sendiri. Ya, karena waktunya juga lama ini, masih panjang pembuatan bab 3 ini. Ya. Tipsnya sih untuk pembuatan bab 3, kumpulkan dulu referensinya. Ya, di bab 3 itu kan berisi referensi-referensi teori-teori yang kita butuhkan. Misalnya pengertian dari komputer. Nggak susah sih nyari sendiri, kita cari sendiri pengertian komputer menurut jurnal A misalnya. Kita lihat bagiannya, kita copy, pastikan di ini kita. Ya, jangan pastikan Anda copy yang punya teman Anda mentah-mentah gitu. Ya. Itu ya Aldia, meskipun bisa di copy paste, kita sarankan Anda mandiri, buat mandiri ya, karena waktunya itu cukup panjang dalam pembuatannya bab 3 ini ya. Dan kita hanya copy paste saja, kita nggak buat, kita nggak ngarang sendiri kata-katanya, tidak, kita tinggal cari referensinya, kita copy paste saja ya. Tapi ingat, simpan referensinya itu. Anda dapat pengertiannya itu dari mana, dari jurnal siapa, Anda simpan di dalam folder referensi. Di pertemuan kita sebelumnya kan sudah saya jelaskan ada folder khusus tempat referensinya. Sehingga nanti waktu buat daftar pustaka nggak pusing lagi, ini sumbernya dari mana, pengertian komputer, pengertian UML, pengertian use case ini saya dapat dari mana, karena sudah ada di referensi kita. Itu ya Aldi ya. Ya, meskipun ada yang sudah sampai bertiga, pastikan kita kolaborasi ya. Nah, misalnya ada yang sudah selesai bab 3, tanya gimana sih buat bab 3, bukan minta bab 3-nya enggak ya, tapi tanya gimana sih dia buat bab 3 gitu. Gimana cara dia cari jurnalnya ya. Itu yang kita cari. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Pak Selvi mau nanya. Iya. Kan misalnya buat diagram tuh gimana Pak kalau sistemnya kayak masih manual gitu? Oke. Sistemnya masih manual ya. Selvi di mana? Di kearsipan Pak. Kearsipan ya. Meskipun dia masih manual, kita tetap bisa buatkan dalam bentuk use case. Ya, use case itu mau dia sudah ada sistem informasinya, mau dia tidak punya, mau masih manual, itu tetap bisa kita buatkan use case-nya. Kita juga masih bisa buatkan sequence-nya. Kita juga masih bisa buatkan activity-nya. Ya, jadi persepsi kita bukan berarti kalau kita buat use case diagram, activity diagram, sequence diagram itu sudah ada sistem informasinya, tidak. Meskipun dia masih manual, kita bisa buatkan gitu. Ya. Jadi tidak hanya sistem sebuah proses yang sudah terkomputerisasi yang bisa dibuatkan UML diagram, yang manual pun itu masih bisa.
Ya, itu nanti sudah masuk di bab 4 ya Selfie ya. Bab 4 insya Allah nanti kalau misalnya tidak ada kendala kita bahas juga tentang itu. Ya, bagaimana buat use case, buat square dan buat activity-nya. Ya. Oke, Selfie. Iya Pak, Oke. kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mungkin dari saya cukup, Bu Dena. Silakan, Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih kepada Pak Zul. Gimana teman-teman? Sudah mengerti semua atau belum? Bagaimana? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi bisa kita tutup ya. Boleh, boleh. Boleh. Minggu depan kita ini lagi, kita monitoring lagi. Ya, udah sampai mana bab 3 atau sudah pada lanjut bab 4 gitu ya. Ya, Bu. Jadi tidak ada pertanyaan ini. Sudah tidak, Bu. Tidak, baik. Kita tutup ya. Terima kasih buat semuanya atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.